Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Kali ini kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu namanya termometer. Bisa dilihat ya pada gambar. Ada beberapa jenis-jenis termometer. Pertama ada termometer laboratorium. Digunakan mengukur suhu untuk mendukung suatu percobaan atau eksperimen. Jadi termometer laboratorium ini ada di lab ya, dan biasanya digunakan untuk melakukan percobaan. Selanjutnya ada termometer ruangan, berfungsi untuk mengukur suhu suatu ruangan. Yang ketiga ada termometer klinis, digunakan dalam bidang medis untuk mengukur suhu tubuh. Jadi yang biasa kita gunakan di rumah itu namanya termometer klinis ya. Selanjutnya, berdasarkan bahan atau zat cair pengisi termometer, termometer dibedakan menjadi dua, ada termometer raksa dan termometer alkohol. Berikut adalah kelebihan serta kekurangan dari termometer raksa dan alkohol. Yang pertama, untuk termometer raksa, kelebihannya dia mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, pemuaiannya teratur. Yang ketiga, jangkauan suhunya cukup besar, yaitu min 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Sedangkan kekurangan dari termometer raksa yang pertama harganya cukup mahal, kemudian tidak dapat mengukur suhu-suhu rendah yang kurang dari min 39 derajat Celcius, merupakan bahan beracun. Selanjutnya, untuk termometer alkohol, kelebihannya lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Kemudian harganya murah dan titik bekunya rendah, yaitu min 112 derajat Celcius. Untuk kekurangan termometer alkohol, antara lain titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Kemudian tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan membasahi dinding. Jadi itu tadi ya, kelebihan dan kekurangan dari termometer raksa dan alkohol. Selanjutnya, perbandingan skala suhu. Skala atau satuan suhu yang biasa kita gunakan adalah derajat Celcius. Namun masih ada satuan yang lainnya ya, tidak hanya satuan Celcius. Ada skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Masing-masing memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Untuk konversi Celcius ke Kelvin, kita bisa langsung menjumlahkan suhu pada derajat Celcius ditambah dengan 273. Kita juga dapat melakukan konversi menggunakan perbandingan. Coba perhatikan perbandingan C itu adalah Celsius ya, R adalah Reaumur, F Fahrenheit, K adalah Kelvin. Kita bandingkan C banding R banding F banding K. 100 banding 80 banding 180 dibanding 100. Dari mana perbandingan ini? Perbandingan ini beroleh dari selisih antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah masing-masing skala. Kemudian kita sederhanakan dan diperoleh perbandingan antara C, R, F, dan K, yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal, kita bisa menggunakan perbandingan C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Untuk lebih memudahkan memahami konversi suhu, mari kita kerjakan contoh soal berikut. 60 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Oke, kita ambil saja perbandingan C dengan R ya. C per 5 sama dengan R per 4. Kita masukkan suhu pada derajat Celcius adalah 60 per 5 sama dengan R per 4. 60 per 5 itu diperoleh 12 sama dengan R per 4, sehingga diperoleh 48 derajat Reaumur. Jadi 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat Reaumur. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pengaruh kalor pada suatu benda bisa mengakibatkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau menyebabkan benda mengalami pemuaian. Yang pertama, pengaruh kalor menyebabkan perubahan suhu. Ketika memasak atau memanaskan air, lama-kelamaan suhu air meningkat atau air mengalami kenaikan suhu. Cepat atau lambatnya suhu suatu benda berubah tergantung dengan kalor jenis benda masing-masing. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Selanjutnya, rumus kalor. Kalor disimbolkan dengan huruf Q ya. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta
T, di mana delta T itu adalah perubahan suhu akhir T2 dikurangi suhu mula-mula T1. Jadi Q adalah kalor, satuannya joule, kemudian M adalah massa, satuannya kilogram, dan C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Lanjut langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Air sebanyak 1,5 liter dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap air tersebut? Pertama, kita tulis dulu besaran-besaran apa yang diketahui ya. Yang diketahui massa sebesar 1,5 kg. Kemudian suhu mula-mula atau suhu awal kita tulis T1 sebesar 27 derajat Celcius, T2 sebesar 90 derajat Celcius, sehingga diperoleh delta T atau perubahan suhunya yaitu 90 dikurangi 27 sama dengan 63 derajat Celcius. Untuk kalor jenisnya, C sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor atau Q. Jawab, Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Kita masukkan massanya 1,5 dikali 4.200 dikali 63 sehingga diperoleh 396.900 Joule. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contohnya, kita pasti pernah mengaduk kopi panas ya, menggunakan sendok. Lama-kelamaan sendok akan terasa hangat. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan partikel-partikel zat. Konveksi ini pada umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah gerakan naik turun air saat dipanaskan. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, kita terasa hangat. Berdasarkan kemampuan benda menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik, contohnya besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya kain, kayu, dan kertas. Selanjutnya, pengaruh kalor pada suatu benda menyebabkan perubahan ukuran atau menyebabkan benda mengalami pemuaian. Terdapat 3 jenis pemuaian, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian sendiri adalah pertambahan ukuran suatu benda karena peningkatan suhu. Contohnya yaitu pada rel kereta api. Buktikan pada sambungan rel kereta api. Jadi pada siang hari, batang rel akan mengalami pemuaian. Sementara di malam hari, batang rel akan menyusut atau kembali ke bentuk semula. Yang pertama kita bahas tentang pemuaian panjang. Panjang sendiri itu memiliki simbol L ya. Jadi pemuaian panjang ada 3 rumus utama. Yang pertama, LT sama dengan L0 plus delta L. Kemudian yang kedua, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Yang terakhir, LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Di mana LT adalah panjang akhir, satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter, delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter, dan delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang. Lanjut ke contoh soalnya. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Hitunglah pertambahan panjang baja jika terjadi perubahan suhu sebesar 60 derajat Celcius. Diketahui alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Oke, yang pertama kita tulis dulu besaran-besaran apa saja yang diketahui. Kita bisa tuliskan panjang awal atau mula-mula L0-nya sama dengan 1000 cm ya. Kita jadikan kesatuan SI sama dengan 10 meter. Kemudian delta T atau perubahan suhunya sebesar 60 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang atau alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tambahan panjang atau delta L. Sehingga bisa kita selesaikan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T 10, alfa 12 kali 10 pangkat min 6, dan delta T-nya 60, sehingga diperoleh 0,0072 meter. Selanjutnya yaitu pemuaian luas. Rumus
koefisien muai volume, itu beta. Kemudian rumus yang terakhir, AT sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta kali delta T. Di mana AT adalah luas akhir, satuannya meter persegi, A0 adalah luas mula-mula, satuannya meter persegi, dan delta A adalah pertambahan luas meter persegi, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Sedangkan beta adalah koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius. Terkadang di soal itu tidak langsung diketahui koefisien muai luas, kadang yang diketahui adalah koefisien muai panjang. Jadi hubungan antara koefisien muai luas dan koefisien muai panjang beta sama dengan 2 kali alfa. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Sebuah plat besi yang bersuhu 40 derajat Celcius memiliki luas 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,0000012 per derajat Celcius, luas plat besi tersebut adalah. Langkah pertama, kita tulis dulu besaran apa saja yang diketahui. Ada A0 sama dengan 10 meter persegi ya. Kemudian besaran suhunya atau delta T-nya sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian alfa sebesar 0,00012 per derajat Celcius. Karena di sini adalah perubahan luas, sehingga beta sama dengan 2 kali alfa sama dengan 0,00024 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah luas akhir dari plat besi atau AT, sehingga bisa kita selesaikan memakai rumus yang ketiga ya. AT sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta kali delta. Kita masukkan sama dengan 10 kali 1 plus 0,00024 dikali 50 sama dengan 10 kali 1 plus 0,0012. AT sama dengan 10 kali 1,0012, sehingga luas akhir plat besi adalah. Yang terakhir yaitu tentang pemuaian volume. Untuk pemuaian volume rumusnya juga sama, kita tinggal mengubah simbol ya. Untuk volume berarti simbolnya adalah V. Rumus yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus delta V. Rumus yang kedua, delta V sama dengan L0 kali gamma kali delta T. Jadi kalau di pemuaian volume ada koefisien muai volume yaitu gamma. Dan rumus yang terakhir, VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T, di mana VT adalah volume akhir, satuannya adalah meter kubik, V0 adalah volume mula-mula, satuannya juga meter kubik, delta V adalah pertambahan volume atau meter kubik, delta V adalah pertambahan volume, satuannya meter kubik, kemudian delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, dan gamma adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Hubungan antara koefisien muai panjang dan koefisien muai volume yaitu gamma sama dengan 3 kali alfa. Oke, kita ke contoh soal. Suhu mula-mula sebuah bola yang memiliki volume 50 meter kubik adalah 0 derajat Celcius. Jika bola dipanaskan hingga mencapai temperatur 40 derajat Celcius, hitunglah volume akhir bola tersebut setelah terjadi pemuaian, jika alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat 6 per Kelvin. Tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Ada volume awal V0 sama dengan 50 meter kubik, perubahan suhu delta T sebesar 40 derajat Celcius, dan alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat 6 per Kelvin. Sedangkan gamma yaitu 3 kali alfa, sehingga gammanya 51 kali 10 pangkat 6 per Kelvin. Yang ditanya adalah volume akhir bola atau VT. Kita selesaikan menggunakan rumus yang ketiga, VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Masukkan VT sama dengan 50 dalam kurung 1 plus 51 kali 10 pangkat 6 kali 40. VT sama dengan 50 dalam kurung 1 plus 0,00204. VT sama dengan 50 kali 1,00204. VT sama dengan 50,102 meter kubik, sehingga volume akhir bola adalah 50,102 meter kubik. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.